mantap, balik lagi di channel saya, Abang Muka Datar. Jadi ini part keempat untuk solving Rubik 4x4. Kita flashback dulu. Di part 1 saya menjelaskan step pertama dari solving Rubik 4x4. Jadi di part 1 yang harus di solve adalah senternya dulu, center keempat ini. Jika kalian lupa urutannya, kalian bisa bawa Rubik 3x3 untuk urutannya. Jadi di part 1 saya menjelaskan mulai dari solving center yang putihnya dulu, kemudian center yang kuningnya di belakangnya ini. Setelah itu yang center putih ini, setelah itu center yang putih ini kita arahkan ke kanan sehingga yang kuningnya ini, center kuningnya itu ada di sebelah kiri. Setelah itu kita jadikan yang merah, yang hijau, yang oranye, lalu yang biru. Itu part 1. Kemudian untuk di part 2 nya yaitu kita menjadikan edge-nya ini. Edge-nya ini seperti kita ketahui untuk Rubik 4x4 ini setiap sisi edge-nya itu terdapat 8 buah edge setiap sisinya. Kita buat sisi-sisinya ini edge-nya itu sama semua. Misalkan yang di kirinya ini putih biru, di kanannya juga putih biru. Misalkan di kirinya putih merah, di kanannya juga putih merah. Begitu juga untuk edge lainnya. Kemudian untuk di part ketiganya saya menjelaskan menjadikan 3 tier tanpa rumus F2L. Jadi manual biasa seperti 3x3 yang tidak menggunakan F2L. Oke, tiba di part 4. Ini adalah solving untuk membuat di tier atas ini, untuk yang paling atas ini, sisi yang paling atas ini menjadi warna kuning semua gitu, tanpa atau dengan mengabaikan tier yang paling atas ini masih warnanya masih beda. Jadi setelah kita jadikan 3 tier ini sama semua, part keempat ini saya akan menjelaskan untuk solving sisi yang paling atas ini menjadi warna kuning semua. Oke, di part keempat ini untuk menjadikan sisi yang paling atas ini berwarna kuning semua, ini kita mempunyai beberapa rumus. Jadi beberapa rumus karena terdapat beberapa case. Oke, ini kita anggap aja case yang pertama, dimana case yang pertama ini kita terdapat 2 buah edge ini berwarna kuning ya, 1, 2 edge yang lainnya masih di bawah. Jadi ini untuk case yang pertama, part 4, terdapat 2 buah edge pada sisi atasnya. Kalau kalian menemukan case yang seperti ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Nanti akan saya sematkan di bawah. Rumusnya adalah F frontnya ini, U atau upper, up, kemudian R right, U aksen, R aksen, dan F aksen. Dengan begitu kita sudah menjadikan 8 buah edge sebagai berikut. Kalau kita sudah menjadikan 8 edge di atas ini, kita masih menggunakan rumus yang sama dengan rumus yang tadi. Kalau kita sudah menjadikan 8 edge ini di sisi atas semua di warna kuning ini, rumus selanjutnya adalah sebagai berikut. R U, R aksen, U, R, U 2 kali, dan R aksen. Ya, kita sudah menjadikan sisi atas ini membentuk seperti ikan. Kalau sudah menjadi bentuk seperti ikan ini, kita lakukan rumus yang sama. Kita melakukan rumus yang sama dengan rumus yang sebelumnya, namun dihadapkan dulu. Jadi ini ikannya itu, ini kepalanya ya, ini ekornya. Kita hadapkan kepala ikannya itu di bawah kiri. Kita jalankan rumus yang sama seperti tadi. R, U, R aksen, U, R, U 2 kali, R aksen. Kita jadikan lagi di bawah seperti tadi, kepala ikannya di bawah, R, U, R aksen, U, R, U 2 kali, dan R aksen. Dengan begitu kita sudah menjadikan warna kuning ini sama semua di sisi atas. Dengan mengabaikan warna di tier atas ini masih yang berbeda. Oke, kita sudah menjadikan warna di sisi atasnya ini menjadi warna kuning semua, namun di bawahnya masih berbeda. Oke, kita sudah menjadikan warna kuning semua di sisi paling atas dengan mengabaikan tier paling atas ini masih berbeda warnanya.
Kalau kita menemukan case yang sudah terdapat dua warna yang cornernya sama seperti ini kan kita dari 4 sisi kita menemukan satu sisi yang mana dua cornernya ini sama ya, yang lainnya cornernya masih berbeda gitu. Kalau kita menemukan case seperti ini, rumusnya sebagai berikut. Jadi warna yang sama, yang dua cornernya ini sudah sama dihadapkan ke kita menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus saya akan sematkan di bawah. U besar U kecil 2 kali R besar R kecil 2 kali U2 R kecil 2 kali U2 R besar R kecil 2 kali U2 U besar U kecil 2 kali. Seperti ini. Jadi nanti kita akan menemukan setelah menjalankan rumus akan menghasilkan pattern yang seperti ini gitu. Kita lihat sisi yang cornernya itu sudah sama, maksud saya seperti ini, orange, hijau, kuning gitu. Kalau yang lainnya kan masih salah gitu. Jadi misalkan ini biru, merah, tapi sini hijau gitu. Kalau ini kita sudah sama semua untuk yang di tiratas ini gitu. Kalau kita menemukan case yang seperti ini, rumusnya sebagai berikut. Yang sama ini, yang 3 ini diarahkan ke kita, dan yang sama berikutnya itu diarahkan ke kanan. Maksudnya sebagai berikut. R aksen F, R aksen B2 R, F aksen R aksen B2 R2. Ya, kita sudah membuat sisi atasnya ini warna kuning semua. Kita cari yang cornernya itu sudah sama warnanya. Jadi yang saya maksud contohnya seperti ini. Satu-satunya yang sudah jadi warna cornernya adalah ini. Karena corner kirinya merah, corner kanannya juga merah, yang lainnya belum sesuai gitu. Kalau kita menemukan case yang seperti ini, kita pasangkan yang cornernya ini dengan warna yang lainnya gitu. Jadi misalkan cornernya ini berwarna merah, kita samakan seperti berikut. Kalau sudah kita samakan, kita hadapkan yang merah ini di depan kita, di belakang kita gitu. Dan kita mainnya di depan kita ini yang adalah orange. Kalau sudah posisinya sudah merahnya di belakang kita jalani rumus sebagai berikut. R aksen F, R aksen B2 R, F aksen R aksen B2 R2. Oke. Jadi seperti berikut. Kita sudah memiliki dua warna corner yang sama, biru dan merah. Salah satu yang membedakan Rubik 4x4 dengan 3x3 itu adalah case yang seperti ini gitu. Dimana di Rubik 3x3 tidak akan menemukan edge-nya ini hanya dua doang yang berbeda gitu. Pasti di Rubik 3x3 itu edge-nya itu yang berbeda 3 dan satunya itu sudah sama gitu. Edge-nya sudah sama gitu. Edge itu yang tengah ini ya gitu. Tapi kalau di 4x4 memungkinkan kita menemukan case yang edge-nya itu hanya dua yang belum jadi, tapi edge yang lainnya sudah jadi gitu. Kalau kita menemukan case yang seperti ini, kita arahkan edge yang beda ini di belakang di belakang kita, dan edge yang satunya itu di kanan kita. Jadi kita mainnya di posisi yang sudah jadi ini. Tuh. Rumusnya sebagai berikut. Nanti saya akan sematkan di bawah. U besar U kecil 2 kali
R besar R kecil 2 kali, R besar R kecil 2 kali, U besar 2 kali, R kecil 2 kali, U besar 2 kali, R besar R kecil 2 kali, U besar U kecil 2 kali. Ya, sebagai berikut. Dan kita sudah menemukan case yang seperti 3x3 di mana edge-nya itu sudah ketemu 3 yang beda. Tuh. Nah, kalau kita sudah menemukan case seperti ini, itu kita menggunakan rumus terakhir seperti yang di rumus 3x3. Oke, kita sudah menemukan case yang sama dengan 3x3 di mana edge-nya itu sudah terdapat 3 buah. Sudah terdapat di 3 sisi dan satu sisinya sudah sama semua. Sama kayak Rubik 3x3, ketika kita sudah menemukan case seperti ini, yang sisi yang sama ini kita hadapkan di belakang kita. Jadi kita mainkan sisi yang edge-nya ini masih beda gitu. Kanannya masih beda, depan kita masih beda, dan kiri kita masih beda gitu. Kalau kita sudah menemukan case yang seperti ini, kita menjalankan rumus sebagai berikut. Akan saya sematkan di bawah video ini. R U aksen, R U R U R U aksen, R aksen, U aksen, R 2 kali. Ya, sebagai berikut. Oke sobat, segini aja tutorial dari saya untuk solving Rubik 4x4. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Salam dari saya, salam abang muka datar.